Kita panggil gurunda kita, Ayah Guru Saiful Karim. Kepada Ayah Guru, mangga dihaturanan. Hatur nuhun, Ayah sudah hadir di keluarga besar Changcuters. Dan tadi mungkin saya sedikit ngobrol sama Kang Alda bahwa topik besarnya tuh menjadi tangguh, Ayah. Karena ini band yang sudah 20 tahun dan tetap tangguh, tapi mungkin tangguh tidak hanya sekedar fisik, tapi juga mental, tapi juga bertumbuh secara spiritual birth gitu, Ayah. Jadi mungkin kita akan berbicara dalam topik ketangguhan spiritual gitu mungkin. Mangga, Ayah. Hatur nuhun, Kang Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang meliputi seluruh makhluknya tanpa batas. Mereka yang merasa bahwa hidup ini adalah untuk dirinya, maka dia akan menderita. Tapi mereka yang merasa hidup ini adalah untuk Allah, mereka lah yang akan bahagia. Oleh karena itu, berkah yang luar biasa sore ini. Tidak mungkin ada pertemuan tanpa undangan kita, karena pertemuan ini sebetulnya disatukan oleh data kita masing-masing. Pasti di antara kita ada kesamaan frekuensi, karena pada dasarnya setiap kita adalah energi, setiap kita adalah frekuensi, setiap kita adalah vibrasi. Dan tidak mungkin pertemuan ini terjadi tanpa ada rencana semesta. Dan semesta itu selalu memberikan kejutan-kejutan sebenarnya untuk kita. Cuman sayang banyak sekali di antara kita yang tidak pernah sadar dan tidak bisa membaca pesan-pesan semesta kepada kita. Karena kita masih sibuk di pikiran kita dengan penilaian, penghakiman, baik benar, benar salah, baik guru. Padahal kita juga tahu semua penilaian itu berasal dari pikiran. Dan pikiran kita juga berbeda-beda. Pikiran itu bukan buatan Tuhan. Pikiran itu buatan lingkungan, buatan semua figur otoritas yang diizinkan oleh kita. Otaknya buatan Tuhan, tetapi yang diinstalkan sebagai aplikasi yang menggerakkan pikiran kita sebetulnya semua buatan lingkungan. Dan kalau kita sadar bahwa kita dibesarkan di lingkungan yang berbeda, keluarga yang berbeda, caranya berbeda, maka kita akan semakin mudah untuk bisa menerima dan menghargai perbedaan itu. Makanya saya sering mengatakan 3 hal besar sebenarnya dalam hidup ini yang harus kita garap saat ini. Pertama, kita memurnikan diri kita masing-masing, mengembalikan fitrah kita. Dalam rangka menjaga yang kedua, supaya kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan umat dunia sebetulnya. Sumpahnya sekarang sudah bukan lagi untuk level lokal harusnya. Kita ini adalah satu bangsa, namanya bangsa manusia. Kita ini satu tanah air, namanya bumi. Dan kita ini satu bahasa. Bahasa kita yang sebenarnya adalah bahasa cinta. Makanya semua ajaran agama pasti mengajarkan cinta kasih. Jadi kalau orang mengajarkan agama lalu menebarkan kebencian, lalu memperuncing perbedaan, sebenarnya sudah keluar dari esensi agama itu sendiri. Kita bersyukur karena beberapa hari yang lalu Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Pesannya ada 3. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa permusuhan, ekstremisme, dan kekerasan itu bukan dari hati yang religius. Itu hanya lahir dari pengkhianatan terhadap nilai-nilai agama sebetulnya. Tetapi orang tidak merasa ketika melakukan itu berkhianat pada nilai-nilai agamanya. Karena ada doktrin yang masuk di otak, lalu menganggap semua yang berbeda dengan dirinya adalah salah. Semua yang berbeda dengan dirinya adalah patut untuk diserang gitu. Sehingga tidak sedikit orang atas nama agama dan Tuhan kemudian menghalalkan darah orang lain tanpa alasan. Padahal apapun itu tidak bisa dibenarkan. Tentu saja mari kita bersyukur bahwa kita bisa bertemu sore ini. Dan saya berharap sore ini kita bisa dialog, Kang Abu. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mohon ridho dan berkahnya, sekaligus mohon Allahnya. Karena kita tuh sering aneh ya.
Kalau ditanya ingin apa sih dari Allah, ingin ridhonya. Kenapa tidak pengen Allahnya? Pengen rezekinya, kenapa tidak pengen Allahnya gitu. Pengen berkahnya, tidak pengen Allahnya. Padahal kalau kita dapat Allahnya, itu ridhonya, berkahnya, rezekinya kan jadi milik kita. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat dulu Kang Abu untuk grup musik yang melegenda menurut saya. Saya termasuk penggemar Changcuters. Karena bagi saya musik itu membangunkan endorfin, serotonin, ya. Bahkan kalau di komunitas saya, kalau mau ngaji kemudian masih bararaeut gitu, suruh joget dulu. Karena kalau belum endorfinnya, dopaminnya, serotonin, oksitosin belum muncul, itu di pineal gland-nya, itu susah untuk belajar kesadaran. Jadi bagi saya musik itu bisa menjadi suatu pemicu sebetulnya untuk, karena tubuh kita itu cuma dua, kalau nggak listrik ya kimia. Jadi kalau orang itu tidak bahagia, pertama sistem kelistrikannya ada yang terganggu, Kang Abu. Yang kedua pasti sistem kimiawinya tidak berjalan. Dan musik itu salah satunya. Makanya kalau kita meditasi juga perlu musik, ya kan? Gitu. Dan setiap orang itu punya vibrasi dan frekuensi sendiri-sendiri. Saya tadi pagi di kuliah, saya bilang, kuliah hari ini saya bilang mungkin saya tidak terlalu banyak ngasih sesuatu yang menyita banyak energi, jadi saya tidak bawa ke lab. Ada apa Pak? Ini saya mau persiapan. Nanti sore saya diundang sama The Changcuters. Wih, seluruh mahasiswa saya ternyata bilang, ikut Pak. Waduh, saya ini harus minta izin sama siapa gitu. Terus saya tanya, terus kenapa kalian mau ikut? Wah, kami penggemarnya katanya. Oh, jadi rupanya Changcuter itu bukan melegenda, tetapi penggemarnya juga sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Saya tertarik dengan undangannya, Kang Abu. Saya disampaikan dari manajemen saya, ayah katanya hari Kamis sore, ayah diundang di sana di Changcuters. Kemudian kirim flyer sama saya. Wah, ulang tahun. Nah, ini saya membahas ulang tahun aja dulu Kang Abu. Karena ini kata-kata yang sangat berbahaya itu, kalau tidak dipahami. Karena ulang tahun, mungkin orang menganggap bahwa tahun itu bisa diulang. Seperti kata Kang Abu, nah kieu wae nya 20 tahun teh. Gitu. Jadi saya tergelitik dengan itu Kang. Makanya saya tidak pernah menyiapkan judul ceramah. Pokoknya saya duduk, kemudian saya mohon petunjuk sama sang kesadaran. Saya mohon diberikan intuisi ya, supaya yang saya sampaikan ini bukan hawa nafsu saya, tapi yang mengalir dari semesta, yang dibutuhkan oleh semua yang hadir di sini. Karena kita sebetulnya sekarang sedang berada dalam frekuensi yang sama. Jadi ulang tahun itu kan mungkin orang awam menganggap waktu itu bisa diulang. Padahal 19 September 2004 dengan 19 September 2024 itu sudah sesuatu yang berbeda. Bahkan setiap hari kita bangun sebenarnya kita dikasih hari baru. Tapi banyak yang tidak sadar kalau saat kita bangun itu hari baru. Harusnya kita bangun meletup-letup di sini. Dengan kesadaran baru, semangat baru. Karena ini bagi saya adalah hari baru. Akan ketemu pemikiran baru, ide-ide kreatif yang baru, ya. Sehingga kita tidak berada di zona nyaman. Mungkin kalau menggunakan sedikit pesan Nabi Muhammad kan, beliau mengatakan bahwa kalau hari ini sama aja dengan yang kemarin itu sudah rugi ya. Apalagi kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, sebetulnya kita dianggap sebagai orang yang bodoh kan sebetulnya. Oleh karena itu maka kalau menurut fisika ya, waktu sendiri definisinya kan Bu, itu ruang yang bergerak. Waktu itu adalah ruang yang bergerak. Jadi sebetulnya waktu itu tidak pernah sama. Mungkin banyak yang tidak sadar ya. Kalau kita keluar dari bumi ini, melihat pergerakan bumi, sebetulnya bumi kita ini tidak pernah berada di tempat yang sama. Ruang kosong ini begitu tak terbatasnya untuk ya melakukan proses perjalanan. Dan bumi ini seperti pesawat besar sebetulnya. Pesawat besar. Yang penumpangnya tuh sekarang itu 8 miliar itu. Dan pesawat besar ini tidak pernah berada di satu titik. Bayangkan, bumi kelihatan mengelilingi matahari. Orang awam ya, sebetulnya bumi tidak mengelilingi matahari.
Sebetulnya bumi itu mengelilingi satu titik yang namanya pusat massa antara bumi dan matahari sebetulnya. Tapi tidak persis mengitari matahari. Mengitari satu titik namanya pusat massa. Jadi antara bumi dengan matahari itu punya satu titik namanya pusat massa. Kalau saya jelaskan pusat massa itu apa, ini kuliahnya perlu 10 SKS. Jadi nggak akan kelar-kelar nanti. Dan nggak usah sih Ayah Guru. Nggak usah. Kenapa? Teman-teman Cangcuter nggak suka fisika Ayah Guru, yang udah kelihatan dari muka-mukanya. Betul ya. sekali. Betul sekali. Waktu Jadi itu bolos. Waktu itu adalah ruang yang bergerak. Jadi kalau kita berbicara soal waktu, sebenarnya tidak ada ulang tahun. Makanya kata ulang tahun ini sangat berbahaya kalau dipahami secara dangkal. Karena waktu tidak bisa diulang. Artinya setiap hari baru kita, harusnya kita punya sudut pandang yang baru. Sudah punya kesadaran yang baru. Memiliki pikiran dan perasaan yang baru. Sehingga setiap hari itu kita selalu menjadi diri yang baru. Nah sehingga itu yang disebut dengan istiqomah itu dalam bahasa agama. Istiqomah bukan konsistensi. Kalau konsistensi itu patung. Makanya patung itu kan haram. Nah lalu didangkalkan lagi. Karena patung haram maka banyak yang mengusir patung. Kata patung emang apa salah gue. Nah patung itu kan sebetulnya simbolisasi dari sesuatu yang tidak mau berubah. Nah yang suka ulang tahun itu patung. Jadi kalau manusia itu harusnya tidak ulang tahun. Jadi waktu terus bergerak sehingga kesadaran kita terus bergerak, sudut pandang kita terus baru, ilmu kita banyak yang baru, sehingga kita terbuka terhadap hal-hal baru. Nah begitu kita terbuka terhadap hal-hal baru, berarti kita sudah memasuki dimensi baru dari kehidupan, dan itulah kita sedang memecahkan kekafiran. Jadi kafir itu kan sebetulnya dari kata cover udah bahasa Inggris ya. Kalau tidur kan kita pakai bed kafir kan. Kafir itu tertutup ya. Ketika kita berada di zona nyaman dan tidak siap menerima hal baru, lalu kita mengulang-ulang hal lama, padahal hal lama pun sebetulnya sudah terbukti tidak membangun kesadaran pada diri kita, lalu kita terjebak menjadi robot biologis. Itu yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Sehingga kita sangat sulit untuk menerima hal baru. Itu. Nah itulah bahayanya kalau ulang tahun tidak dipahami. Tapi kalau ulang tahun dipahami sebagai, oh sudah 20 tahun kita bergerak. Sudah 20 tahun kita menjadi pelayan Tuhan. Makanya saya sering mengatakan, saya juga pencipta lagu. Tapi belum sebanyak The Cangcuters. Jadi lagu saya judulnya Menebus Sidratil Muntaha, Di Langit yang Terdekat. Ada lagu-lagu saya mungkin nanti bisa diputarkan yang kamu. Kalau ini judulnya Racun. Ya. Racun Dunia. Racun Dunia. Memang beda circle sih. Ya. Racun Dunia. Ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi waktu tidak pernah bisa diulang. Oleh karena itu coba perhatikan. Ketika ulang tahun biasanya ada satu seremonial ya. Biasanya yang ada itu tiup lilin. Lalu ada angka 20, kemudian bagi yang 20 tahun, ya, kemudian ada lilin ya, kemudian ditiup. Mungkin banyak orang yang sering melakukan itu setiap tahun, tapi kalau ditanya kenapa tiup lilin, pasti nggak ngerti. Karena api itu, cahaya itu sebenarnya datang dan pergi. Jadi kita harus sadar bahwa cahaya itu kadang ada, kadang tidak ada. Karena cahaya itu datang pergi, dan cahaya itu tidak abadi. Karena yang abadi di semesta ini justru adalah kegelapan. Dan semua planet, semua bumi itu sebenarnya dibungkus oleh kegelapan. Sebetulnya sekarang di tempat ini dalam waktu yang sama kegelapan ada. Nanti begitu matahari tidak ada lagi, kegelapan hadir. Jadi sebenarnya kenapa kita tidak melihat kegelapan? Karena terhalang aja oleh cahaya matahari. Bahkan matahari pun sebenarnya tinggal dalam ruang gelap. Nah kenapa kita harus menyadari itu? Karena itu adalah alam asal. Itu alam suwung. Dan semua kita berasal dari situ. Dan kegelapan itu adalah energi yang memadat. Tetapi di balik kegelapan itu, bagi orang yang sadar, dia dapat menemukan energi yang bernama cahaya. Karena apa? Kegelapan pun ingin mengenalkan diri sebetulnya. Bahwa di dalam kegelapan ada energi, dan energi yang dapat disaksikan adalah cahaya. Maka kegelapan pun bisa bertransformasi menjadi cahaya. Tapi asalnya semua alam semesta itu adalah kegelapan. Bahkan planet-planet ini tinggal dalam ruang gelap. Nah oleh karena itu, kalau kita kembali kepada asal muasal kita, sebetulnya yang pertama Tuhan ciptakan itu kan sebenarnya cahaya.
Dari cahaya itulah semua dibangun, semua yang bersifat materi. Makanya semua yang bersifat materi sebetulnya berasal dari energi. Makanya kita dulu pernah belajar ya waktu di sekolah, bahwa energi itu kekal. Tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Makanya ada namanya hukum kekekalan energi. Nah yang kekal itu siapa? Selama ini tidak pernah ditarik ke situ. Kan bukannya yang kekal itu adalah dia. Jadi kalau begitu energi itu apa sebetulnya? Daya yang meliputi seluruh semesta raya ini sebetulnya apa? Seperti sekarang ya, saya dengan Kang Abu berdiri di sini. Kan sebetulnya saya bisa berdiri di sini karena ada pelayan pada diri saya. Ada kaki yang melayani saya. Ada tangan yang melayani saya. Ada mata yang melayani saya. Ada telinga yang melayani saya. Ada napas yang melayani saya. Dan semua yang melayani ini adalah tunduk patuh pada perintah saya. Makanya pernah kan ada dialog itu dulu. Ada malaikat, ada Adam, ada iblis, ada Tuhan. Lalu Tuhan kemudian mengatakan, ya, sujudlah kamu kepada Adam. Itu kan. Lalu yang sujud siapa? Malaikat. Selama ini secara fiksi kita memandang malaikat adalah entitas yang di luar diri kita. Padahal ya, yang namanya sujud itu kan melayani. Yang namanya sujud itu kan berarti mengabdi. Bayangkan di tubuh kita berapa banyak yang melayani kita setiap saat. Bahkan ada 100 triliun sel yang di dalam setiap sel ada kehendak. Dan kehendak itu yang bernama malaikat. Dan kita dilayani oleh malaikat-malaikat yang ada dalam diri kita. Dan ada yang tidak mau sujud pada Adam. Itu yang sering disebut dengan iblis. Betul nggak? Kan iblis itu sebetulnya adalah pikiran gelap kita. Ketika pikiran gelap kita tidak tercahayakan oleh cahaya kesadaran. Itu yang membuat kita sering berlawanan dengan diri kita sendiri. Kan perang itu. Jadi perang Baratayuda itu sebetulnya adalah perang di dalam diri kita. Yang kemudian diskenario-kan seakan-akan itu adalah perang besar yang terjadi di masa lalu. Lalu orang menganggap perang Baratayuda itu adalah sejarah. Padahal itu adalah cerita fiksi. Sedemikian tinggi tingkat intuisi seseorang lalu bisa membuat karya sastra yang semacam itu. Padahal itu terjadi dalam diri kita. Pandawa di sini, Kurawa di sini. Kenapa Pandawa bisa menang? Karena Pandawa itu tidak pernah minta apa-apa kepada Krishna, kecuali minta Krishnanya. Sedangkan Kurawa kenapa kalah? Karena pada Krishna itu yang diminta adalah hal-hal yang bersifat materi. Minta senjata, minta tentara. Tapi Kurawa, walaupun minta semua senjata, minta semua tentara, tetap aja kalah. Karena apa? Karena yang diminta Pandawa adalah Krishna. Sama kepada Tuhan. Buat apa kita minta ridhonya, minta berkahnya? Kenapa tidak minta Tuhannya sendiri? Bukannya Tuhan ada bersama kita, lebih dekat melampaui urat nadi leher kita. Sebegitu dekatnya. Bahkan dia bersama dengan kita. Tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kalau kesadaran sudah terbangun pada semua orang, saya kira tidak mungkin orang bisa berbohong. Tidak mungkin ada orang mau menyakiti orang lain. Tidak mungkin orang menghakimi orang lain. Karena apa? Kekuatan positif yang ada dalam dirinya itulah yang akan membimbing kesadarannya. Sehingga pikiran dan perasaannya terkendali oleh kesadarannya. Itu yang membuat seseorang menjadi sangat menakjubkan hidupnya. Barangkali itu Kang Bud. Gak enak ngomong sendiri itu Kang Bud. Saya lebih suka kalau ditanya sebetulnya. Terima kasih. Hatur nuhun. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman, Ibu dan Bapak, keren ya. Dan ini mengajarkan kita untuk tetap berkontemplasi gitu. Dan kita tahu bahwa Changcuters ini kan bandnya Ayah Guru berkarya gitu. Nah yang menarik adalah tadi statement terakhir bahwa ternyata ketika apapun dan bagaimanapun kita melawan siapa yang di luar, ternyata musuh itu selalu ada di dalam gitu. Dan saya selalu mengambil satu statement bahwa manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama ego. Dan yang menarik adalah ego itu selalu ada di dalam. Artinya, ketika kita punya masalah, jangan pernah cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Dan ini sangat relate dengan apa yang distatementkan Ayah Guru adalah meniti ke dalam diri. Nah, ini khususnya meskipun kita nggak ada yang ngobrol, tapi tahu pertanyaan dari teman-teman udah tahu ada sinyal-sinyal gitu. Gimana supaya kita nggak jadi iblis gitu Ayah Guru ya? Supaya kan, ya bener ya, mau nanya itu kan ya? Ah, sip, udah. Oh, artinya kan dalam berkarya kan gini Ayah Guru. Tadi kita bicara figur otoritas itu salah satunya adalah band ini bisa menjadi panutan.
ketika band ini memvibrasikan dan memfrekuensikan sesuatu yang penuh dengan cinta, maka pendengarnya pun akan penuh dengan cinta. Tapi kan bahayanya kalau yang divibrasikan adalah vibrasi-vibrasi iblis gitu Ayah Guru. Nah, gimana supaya tetap solid dan menyadari keiblisan di dalam diri sehingga melahirkan karya yang fenomenal gitu. Mangga Ayah Guru. Ya. Kembali pada kata-kata Nikola Tesla. Pandanglah semesta sebagai energi, vibrasi dan frekuensi. Kalau dipahami dari sudut pandang itu, semua itu menjadi sangat mudah, termasuk pertanyaan ini. Sangat mudah untuk dijawab. Kalau di Islam, ada tradisi ya di Islam. Kullu amrin dibalin la yubda'u bihi basmalah fahuwa aktob. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah, putus tidak menjadi amal. Tetapi kebanyakan secara dangkal mengerjakan apapun yang penting baca Bismillahirrahmanirrahim. It's okay, no problem. Tetapi itu adalah tingkat frekuensi yang paling rendah. Kita serap sekarang apa maksudnya di balik itu. Kenapa setiap pekerjaan harus dimulai dengan basmalah? Sebenarnya basmalah itu apa? Basmalah itu bukan sekedar ucapan, tapi basmalah itu adalah atas nama Tuhan. Tidak ada kan yang datang ke dunia ini yang tidak diutus oleh Allah. Tidak ada kelahiran yang kebetulan, bukan? Semua kelahiran itu hebat. Semua orang di dunia menurut saya jenius. Menjadi tidak jenius ketika dia salah tempat. Kan ikan juga kalau disuruh memanjat pohon kelihatan idiot, bukan? Sama seperti monyet disuruh berenang, idiot. Tapi kalau dia di tempatnya, di habitatnya, sesuai dengan personal genius zone-nya, kita akan menemukan kejeniusan ikan. Pada saat lahir pun dia sudah jenius. Itu sebenarnya yang disebut dengan hukum alam. Itu yang disebut dengan sunatullah. Jadi sebetulnya bagaimana caranya supaya kita tidak tadi membuat karya istilah Kang Abu itu yang kemudian menyelinap itu ya, menyelinap dalam tanda kutip iblis itu. Kita harus kembalikan lagi. Sebetulnya kita datang ke dunia ini diutus siapa? Kita datang ke dunia ini kan direncanakan Tuhan untuk rencana Tuhan, bukan untuk rencana-rencana kita. Nah, ketika kita membuat rencana-rencana baru yang berbeda dengan Tuhan, udah masuk tuh. Udah masuk tuh, ya. Makanya mohon maaf. Saya sering bertanya di pelatihan-pelatihan motivasi Kang Abu. Anda bekerja sebetulnya untuk apa? Secara umum ya. Hampir semua orang mengatakan, saya bekerja untuk mencari uang. Dan kalau saya tidak mencari uang, nanti gimana anak saya nggak sekolah? Rumah saya nggak kebayar, mobil cicilan tidak kebayar. Kalau saya sakit tidak bisa ke rumah sakit. Semua alasan dia bekerja adalah rasa takut. Takut tidak punya uang. Jadi yang menggerakkan dia bukan Tuhan. Yang menggerakkan dia adalah rasa takutnya. Nah, ketika dia digerakkan oleh yang selain Tuhan, iblis lagi. Berarti digerakkan oleh rasa takut. Dan kenapa kita harus basmalah? Sebetulnya untuk membebaskan diri kita dari rencana-rencana kita. Makanya disinilah pentingnya menemukan dua hal dalam hidup. Satu, menemukan berkah hidup. Yang kedua, menemukan arti hidup. Menemukan berkah hidup berarti menemukan sebetulnya saya jenius di bidang apa. Teman-teman yang di Changcuters, ya, ada yang jenius memetik gitar, ada yang jenius memainkan bass, ada yang jenius memainkan drum, ada yang jenius menciptakan lagu. Itulah jalan Tuhan bagi kita. Itu kemuliaan. Itulah yang dikatakan sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia lain. Dan musik itu menghibur banyak orang, menimbulkan orang senang, menimbulkan orang bahagia. Itu jalan sebenarnya. Itu jalan kita menuju Tuhan. Kalau disadari. Tetapi begitu kita tidak menyadari kalau saya bermusik itu adalah jalan dari Tuhan. Saya bermusik semata-mata karena saya bisa. Saya bermusik semata-mata karena saya punya tujuan ingin menjadi pemusik. Lupa pada tujuan awal, menyelinap lagi di situ. Sehingga kekuatan positif pada diri kita tidak akan muncul. Contoh sederhana, orang yang bikin makanan walaupun resepnya sama, tetapi tidak ada cinta yang masuk di dalamnya, rasa makannya berbeda. Ini konsep energi dan vibrasi. Oleh karena itu, bukan seberapa besar yang kamu berikan, tapi seberapa besar cinta yang bisa diberikan pada pemberian kamu. Itulah kuncinya. Jadi bukan seberapa banyak lagu yang diciptakan, tapi seberapa besar cinta yang dimasukkan pada saat membuat lagu. Dan tujuan membuat lagu untuk apa? Jadi kalau membuat lagu untuk mencerahkan,
memberikan energi positif pada semesta, dan ingin menarik semua orang ya ke energi positif itu, saya yakin lagu itu akan menjadi fenomenal. Coba perhatikan lagu-lagu barat yang lama-lama, yang memiliki esensi pada saat diciptakan lagunya, coba melegenda. Bahkan lirik lagunya itu membuat seseorang menjadi sangat tergugah. Contohlah, lagu sederhana saja. Mungkin ada yang tahu lagu Suci Dalam Debu. Betul kan? Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zohirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta lahir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harapkan kau kan terima, walau dipandang hina. Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti, harus ketemu hari itu, pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat, bersinarlah hakikat, kebenaran bersinar. Debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Orang menyanyikan lagu ini, begitu masuk ke dalam dimensi liriknya, orang bisa menangis. Dan orang bisa memutar berulang-ulang lagu ini, karena ada sesuatu yang mendorong energi. Bukankah itu juga pasti rating YouTube-nya tinggi ya? Itu aja. Oke. Terima kasih Kak. Atur nuhun, keren. Tepuk tangan dong Ibu dan Bapak, asik nih. Dan mungkin kalau tadi juga Kang Alda di opening kan udah kita ngobrol tentang usia udah 40 gitu ya, bahwa tingkat kecemasan makin tinggi gitu kan. Tingkat kekhawatiran. Ini Kang Abel ini sakti ya? Ini udah ketahuan gitu ya. Ini kita temenan udah lama ya Guru. Udah lama, jadi ketahuan lah gitu ya. Dengan ketakutan-ketakutan akan masa depan. Bahwa kita bicara mungkin kalau hidup dalam kompetisi, dan meskipun sekarang less competition more collaboration, tapi mau tidak mau di musik misalkan ada kompetisi dan seterusnya. Mungkin tips and tricks Ayah Guru, karena saya sering dengar kajian Ayah Guru bahwa hidup itu selalu di sini saat ini. Ketika kita lepas dari saat ini berarti kita lagi terjebak masa lalu, apalagi ketika kita terjebak ke masa depan gitu. Nah, teman-teman ini tuh agak susah untuk hidup di saat ini Ayah Guru. Jadi mungkin sedikit tips and trick supaya bisa selalu mencintai dan menikmati present moment, supaya tidak terlalu khawatir akan masa depan gitu. Gimana Ayah Guru? Ya. Hidup itu kan perubahan. Kalau kita merujuk pada ilmunya Charles Darwin, spesies yang akan tetap hidup bukanlah yang paling kuat, tapi mereka yang adaptif terhadap perubahan. Jadi kemampuan adaptasi itulah sebenarnya harus dilatih. Dan kita sadar bahwa siang itu tidak abadi, malam tidak abadi. Yang abadi adalah siang dan malam. Jadi yang abadi dalam kehidupan itu adalah perubahan. Nah, kesiapan untuk menghadapi perubahan itu sebetulnya berasal dari pikiran tadi. Pikiran yang tidak pernah sadar. Lalu pikiran akan selalu membawa kita ke masa depan menjadi cemas dan khawatir, membawa kita ke masa lalu menjadi sedih. Lalu tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Padahal hidup itu adalah di sini saat ini sekarang. Kalau saya ditanya kapan waktu yang paling penting, ya sekarang. Kalau saya ditanya siapa orang yang paling penting bagi saya, ya orang yang sedang bersama saya sekarang. Semua ini bagi saya adalah orang penting. Karena ini orang penting, maka saya tidak mau melakukan hal yang tidak penting buat orang penting. Maka saya melakukan hal penting. Jadi ini yang sedang kita bicarakan, ini hal penting. Kita saling mengingatkan, saling menyadarkan, saling menasihati, kan itu melakukan hal penting. Sehingga setiap kita datang kemanapun selalu membawa berkah, membawa rahmat, membawa insight baru, membawa pemahaman baru. Sehingga semua ya program-program yang selama ini tidak menguntungkan
itu bisa didobrak. Sehingga kita masuk pada ranah kehidupan yang baru dengan sudut pandang yang baru dan kesadaran yang baru. Apa tipsnya supaya kita bebas dari situ? Sebetulnya kita harus latihan. Yang namanya mindfulness itu tidak bisa diceramahkan. Kita merasakan hadir di sini, saat ini, sekarang itu harus dilatih. Makanya sebetulnya yang disebut dengan mindfulness itu kan membawa kita kepada kesadaran saat ini. Karena yang menentukan besok itu kan saat ini. Contoh ya sederhana. Saya tempo hari ngasih pelatihan dengan Kang Abu. Jumlah pesertanya hampir 100 orang. Dan saya katakan pada semua peserta, coba siapa di ruangan ini ya yang tidak pernah naik gunung? Acung tangan. Saya 84 tahun. Saya paling benci naik gunung. Kenapa? Lutut saya sakit. Oke, it's okay. Saya udah ketanggap itu pikiran. Padahal kan belum naik gunung kan? Belum naik gunung, tapi sudah ada ketakutan. Itu ketakutan tentang masa depan. Makanya pembiasaan yang seperti ini, mohon maaf nih. Ini dikasih makan ya kamu? Ya. Oh dikasih ya? Dikasih. Saya suka kegeeran itu. Biasanya kalau mau makan kan cuci tangan tuh. Cuci tangan ya. Sederhana saja. Saat cuci tangan, kita harus merasakan hadir. Hadir di tempat itu, merasakan suara air itu mewah. Kan suatu saat kita tidak merasakan suara air itu lagi. Disentuh air dan merasakan dinginnya air itu mewah loh. Karena suatu saat air disentuhkan ke tubuh kita, diseblok, bahkan tidak merasa apa-apa. Nanti ada saat dimana itu tidak ada. Merasakan suara air, disentuh air, bisa membuka keran, itu mewah. Bahkan bisa memasukkan kancing ke lubangnya, itu mewah loh. Karena saya pernah melihat orang yang mengalami stroke, berjuang 40 hari hanya latihan memasukkan kancing ke lubang, gak berhasil. Jadi begitu saya bisa memasukkan kancing ke lubang, itu mewah. Makanya ketika kita cuci tangan, cobalah hadir. Rasakan semua sensasinya. Ketika otak kita sudah di meja makan, maka cuci tangan menjadi selewat. Nanti di meja makan pun kita akan bergerak lagi ke masa depan. Ya, ketika makan di sini, pikiran sudah di rumah. Makanya semua makanan yang disajikan ini sama sekali tidak pernah dinikmati. Bahkan lidah kita bisa mencicipi berbagai rasa yang ada pada makanan itu sama sekali tidak pernah dirasakan. Mindfulness-nya hilang. Sehingga kesadaran saatnya hilang. Kenapa? Karena otak kita bergerak terus. Lihat coba, orang-orang yang di jalan ingin cepat sampai di rumah, pasti bunyikan klakson, ya, pasti nyalip kiri, nyalip kanan. Apa yang terjadi? Dia tidak merasakan kenikmatan berkendaraan. Cobalah duduk di sepeda motor itu dan pegang stangnya. Kemewahan itu kamu rasakan. Keren, saya bisa pegang stang ini, bisa ngerem, bisa mengendalikan sepeda motor dengan kesadaran. Saya masih dibeli refleks untuk bisa mengendalikan sepeda motor. Kemewahan-kemewahan itu hilang. Kenapa? Karena kita sudah bergerak ke masa yang akan datang. Hari ini bisa nyanyi, sudah hadir aja di situ sepenuhnya. Tidak usah memikirkan besok, karena besok itu yang menentukan hari ini. Kalau ingin belajar kesadaran, naik angkot. Di situ ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Dan besok naik lagi. Pasti bayar lagi bukan? Bukankah sebetulnya besok itu tidak ada? Betul nggak? Dan supir angkot sudah membuktikan bahwa besok itu ilusi. Jadi supir angkot lebih cerdas daripada Einstein sebetulnya. Betul ya? Betul. Jadi kalau kata Einstein waktu adalah ilusi, benar itu. Supir angkot sudah membuat statement yang melampaui kecerdasan Einstein. Dan ternyata besok itu tidak ada. Yang ada itu adalah di sini, saat ini, sekarang. Makanya kalau saya bisa duduk di sini ya saya nikmati dari tadi. Saya nikmat ketemu Kang Abu, ketemu Kang Alda, saya ngobrol dan semua kemewahan itu saya rasakan. Saya bisa mendengar kata-kata orang lain, saya bisa mendengar jeritan anak yang tadi. Kemewahan loh. Gak usah marah anak menjerit-jerit, anak memang bisa begitu. Ketika kita bisa menerima semua kemewahan ini apa adanya tanpa penghakiman, kita akan bahagia. Tapi begitu merasa terganggu, itu anak siapa tuh? Ini lagi pengajian, anak jerit-jerit, mulai penilaian. Maka itu yang membuat tidak bahagia. Kenapa? Karena kita menolak. Tapi kalau kita hadir di sini saat ini sekarang, sepenuhnya menerima apapun yang terjadi, kita akan bisa menangkap pesan apapun. Tidak terjebak baik buruk, benar salah, dan itu yang disebut dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu semurah itu sebetulnya.
Tetapi banyak orang yang mengilusikan kebahagiaan itu di masa yang akan datang. Kalau nanti saya punya rumah bagus, saya akan bahagia. Saya yakin orang ini tidak akan punya rumah bagus. Hukum tarik-menarik sedang mendengarkan dia. Saat dia mengatakan, nanti kalau saya punya rumah bagus, saya akan bahagia. Saat dia berbicara, berarti dia tidak bahagia, bukan? Dan saat dia berbicara, direspon oleh hukum tarik-menarik, like attracts like. Maka ketidakbahagiaan hanya menarik ketidakbahagiaan. Buat apa? Nunggu sukses untuk bahagia. Bahagia tanpa sukses bakal mendatang. Sesederhana itu. Terima kasih, Kang. Hatur nuhun. Dengerin ya, dengerin. Pertanyaan Pak Alda. Kalau ini pertanyaannya Tria sebenarnya ya. Jadi gini, Pak Saiful Karim, Ayah Guru. Belum lama ini, Bapak vokalis Cangcuter ini mengalami NDE lah bahasanya. Near Death Experience gitu. Dan kita tahu bahwa sangat-sangat kalau kita bicara menjadi sesuatu ditakuti sama manusia kebanyakan ini kan adalah kematian gitu Ayah Guru. Yang menarik adalah kalau saya juga suka banyak nanya sama audiens gitu ya. Kalau dengar kata mati gimana? Rata-rata semua takut gitu Ayah Guru. Dan yang menarik adalah banyak orang takut mati bukan karena matinya tapi konsep akan mati gitu. Sehingga yang tadi Ayah Guru mengatakan bahwa kita ini sudah terjebak oleh konsep, oleh program, oleh dogma, oleh doktrin gitu. Nah, saya rasa ketika seseorang bisa menerima kematian, dia pasti akan menerima dan menikmati kehidupan. Bagaimana sih sebetulnya menghadapi kematian secara esensi sehingga kita melihat bahwa kematian itu adalah kepastian, bukan sesuatu yang ditakuti, tetapi sesuatu yang penting untuk dihadapi gitu. Mangga, Ayah Guru. Ya. Sekarang Bapak Ibu bernapaskan. Napas masuk, hidup. Napas keluar, mati. Napas masuk, hidup. Napas keluar, mati. Mati itu apa sih? Napas keluar gak masuk lagi, gitu aja. Dengan konsep yang sederhana ini, sebetulnya tidak perlu lagi kita memikirkan konsep-konsep yang lain. Ini listrik nih, perhatikan saya. Ini listrik ini frekuensinya 50 Hz, PLN. Sebenarnya listrik ini harus bolak-balik. Harus bolak-balik itu, ya tegangannya 0, naik, 220 akar 2, turun lagi, naik lagi. Sebenarnya listrik ini hidup mati. Cuman mata kita terbatas, kita menganggap listrik ini hidup terus. Jadi sebetulnya kita ini sudah dikasih pengalaman hidup dan mati lewat nafas. Cuman tidak disadari lagi. Padahal kita sering bilang, orang mati itu kan menghembuskan napas terakhir. Artinya napas yang terakhir keluar, gak masuk lagi. Karena napas itu pinter. Kalau kita sudah tidak layak pakai lagi, gak masuk lagi. Sesederhana itu sebetulnya. Jadi oleh karena itu, ya, menurut saya dengan konsep yang sederhana itu kita tidak perlu lagi. Kan kita sudah pengalaman hidup mati sekarang. Sadari aja nafas. Seperti itu mati itu. Napas keluar kita tuh mati. Napas masuk kita hidup. Cuman ya tidak diberi waktu yang lama prosesnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan. Kita selama ini kan menganggap kematian itu musibah. Betul nggak? Coba, saya itu mungkin satu-satunya di dunia yang tidak pernah kalau ada orang meninggal di WA bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman saya mungkin satu-satunya. Atau Kang Abu juga sama? Sebentar lagi ngikutin. Oh, sebentar lagi. Setelah ngerti. Karena gini. Kan di Quran, iza asobathu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba pahami secara cerdas. Apabila datang musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan pertanyaannya itu apabila datang musibah. Kan timbul pertanyaan lagi, apakah kematian musibah? Kok semua mengatakan innalillahi wa inna, berarti kematian itu musibah. Sedangkan kematian itu satu, proses pembebasan. Orang yang sakit, menahan rasa sakit raganya, ya, ketika dikeluarkan dari raganya, dibebaskan dari rasa sakitnya. Bukankah itu kebebasan? Yang kedua, katanya orang mati itu dipanggil sama Allah. Berarti kalau dipanggil sama Allah kan terhormat. Pulang ke kampung asalnya.
Berarti itu adalah suatu anugerah. Betul nggak? Iya. Bahkan yang punya utang ketika mati kan utangnya diwariskan kepada anak keturunannya. Tidak dikejar-kejar lagi pinjol gitu kan, itu juga kebebasan gitu. Jadi sebetulnya ini gurauan saya aja. Artinya mati itu bukan musibah. Tapi otak kita di framing seakan-akan mati itu sesuatu yang mengerikan. Betul nggak? Bahkan nanti akan ditanyai ya oleh malaikat munkar dan nakir katanya di dalam kuburan. Betul. Nah, malaikat nggak ada kerjaan, yang hidup aja ditanya belum tentu bisa jawab. Yang mati ditanya-tanya. Ya. Dia itu kan harus itu simbolisasi sebetulnya. Ya, simbolisasi apa sih yang disebut dengan siksa kubur itu? Di mana siksa kubur itu? Kan sebenarnya siksa kubur itu cerita tentang kuburan, dan kuburan itu tubuh fisik kita. Kuburan juga bisa semua program-program yang ada di otak kita. Betul nggak? Kang Abu sering mengatakan, coba yang pernah disakiti oleh seseorang di masa lalu tiba-tiba stimulus yang mengingatkan tentang masa lalu, sehingga bangkit dari kubur tersiksa kan gitu. Ingat lagi masa lalu, betul nggak? Itu kan sudah siksaan. Dan dimensi siksaan kubur itu sangat luas. Termasuk juga ketika kita berbohong tersiksa. Ketika kita keluar dari jalurnya kesadaran tersiksa. Ketika kita melawan kesadaran kita siksa kubur itu sudah dialami semua orang di sini. Dan semua orang sudah mengalami. Lagi-lagi kita di framing seakan-akan siksa kubur itu adalah di tempat yang itu. Karena pengertian kuburan yang dimaksud adalah benar-benar itu. Maka kalau saya ditanya, Pak, kalau menurut Bapak siksa kubur ada? Ada. Di mana? Ya saya pengalaman tiap hari juga tersiksa ya. Betul nggak? Iya. Kalau saya tidak menerima kenyataan hidup, saya tersiksa. Kalau saya menolak semua yang terjadi, saya tersiksa. Betul nggak? Makanya obatnya kan saya terima aja. Apapun yang terjadi, ya tangkap pesan yang disampaikan. Jadi, buat apa kita takut dengan kematian? Nah, disitulah kita harus belajar antal maut qoblal maut. Belajar mati selagi hidup. Kata orang Bandung mah, atau orang teh, sing bisa nganjang ka pageto. Gitu. Bahasa orang Jawanya, mati sakjeroning urip. Nah, itu perlu didalami itu. Apa pesan leluhur kita? Itu adalah pesan untuk membebaskan kita dari ketakutan akan kematian. Makin ditakuti, makin dekat. Karena itu sudah berlawanan dengan hukum tarik menarik, ya, gitu. Saya pernah bertemu dengan seorang daeng di Sulawesi, umurnya 92 tahun. Beliau itu adalah orang yang tidak takut dengan kematian karena sudah tahu hakikat kematian. Bahkan peluru yang nyasar itu selalu kena ke teman-temannya, dan beliau tentara, ke teman-temannya yang sangat takut dengan kematian. Dan peluru itu datang kepada mereka yang takut. Malah beliau sendiri peluru tuh lewat leher, lewat ini, malah tidak sampai kepada dia. Itu juga kalau dijelaskan secara fisika kuantum, itu ada kaitan dengan vibrasi, energi, dan frekuensi. Ada kaitan dengan itu. Jadi udah, hidup itu di sini, saat ini, sekarang, rayakan aja setiap saat dengan sepenuh hati. Terima, syukuri semua yang ada. Sudah, sesederhana itu. Karena hidup adalah merasakan kehidupan. Jadi tujuan hidup itu cuma satu, merasakan kehidupan. Itu aja. Dan kita sedang merasakan kehidupan, makanya ketika makan, rasakan makanan. Itu sudah benar itu. Itu sudah mencapai tujuan hidup. Dan orang yang hari ini sedang merencanakan tujuan hidup, orang yang belum hidup. Coba, kalau kita mau pergi ke gunung, pasti kita di gunung atau belum di gunung? Belum di gunung. Betul. Orang yang belum di gunung merencanakan pergi ke gunung. Gunung adalah tujuannya. Jadi orang yang sekarang sedang mencari tujuan hidup, dia tuh masih mati. Dan orang yang sudah sadar bahwa tujuan hidup adalah hidup sendiri, kita sudah mencapai tujuan. Dan hidup adalah merasakan kehidupan. Sudah, rasakan aja semua yang terjadi dalam kehidupan. Apapun yang terjadi, sensasinya nikmati, syukuri, terima apa adanya, selesai. Seperti itu, Kang. Hatur nuhun. Aman triknya? Oke ya, sip. Karena itu pengalaman mahal ya guru. Ya. Lagi manggung, tiba-tiba kolaps gitu. Ya. Terus berapa lama, Tri? 12 menit hilang. Terus dirawat sekitar seminggu ya ada ya? Seminggu. Terus sempat memorinya hilang. Dalam 12 menit itu ada pengalaman apa, Kang Tria? Alhamdulillah saya lupa semua. Jadi lupa. Gini.
Saya punya beberapa contoh ya, orang yang mengalami seperti itu. Itu ada juga yang diperjalankan, melewati fase-fase perjalanan jiwa. Jadi ada pengalaman yang diperjalankan dan bisa ingat. Bahkan setelah mengalami berhari-hari itu, ada yang berhari-hari ya. Saya punya, mohon maaf, saya punya di komunitas saya orang yang mengalami mati suri 7 kali. Dan dia merasa mati suri ini adalah pesan kebenaran yang harus disampaikan kepada umat manusia. Dan 7 kali mati suri itu pengalamannya luar biasa. Dijelaskan secara rinci itu tentang perjalanan beliau. Jadi mungkin suatu saat, mohon maaf bukan saya mendoakan. Tapi 6 kali lagi berarti, ayo guru. Kan ini 7 ya. Mungkin sekarang masih lupa, saya mungkin ada. Baru bisa cerita. Makanya saya ingin tahu, ada cerita apa gitu. Tapi saya masih lupa ya ceritanya. Tapi itu anugerah. Anugerah. Jadi sekalipun tadi dalam proses 12 menit tidak ingat apa-apa, tapi saya yakin ada pesan. Oh seperti ini ya, keluar dari tubuh. Seperti ini ya. Dan itu akan selalu memberikan motivasi baru kepada kita. Dan itu pengalaman pribadi yang sangat luar biasa. Istri saya pernah ngamali mati suri. Pada saat itu mengalami satu penyakit dan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian saya sedang pergi ke tempat berobat. Karena saat itu belum sholat asar, saya berhenti dulu sholat asar. Nah, sepanjang saya sholat asar, istri saya itu ternyata mengalami kematian. Selesai sholat asar, beliau peluk saya. Saya baru mengalami ini. Di pengalaman itu singkatnya begini. Jadi dia itu masuk lorong cahaya, ini istri saya. Dan di lorong cahaya itu ada penjaga, dan penjaganya dirinya sendiri. Nah, cahaya yang dilalui itu di lorong itu tidak seberapa indah. Tapi di sana tuh ada cahaya yang lebih indah lagi. Ingin masuk ke sana. Nah, saat mau masuk ke sana, dorong-dorongan dengan dirinya sendiri. Karena yang menjaga dirinya sendiri. Kemudian yang menjaga itu menendang, ditendang dan kemudian ingat lagi. Nah, jadi sebetulnya banyak ragam. Bahkan sekarang ya, banyak sekali orang yang menuliskan secara sains. Mati suri itu sebetulnya apa? Dibahas secara saintifik. Dari tinjauan ilmu psikologi. Dan ternyata itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Jadi Kang Tria mengalami itu anugerah. Tapi pesan saya satu. Tubuh ini ada haknya. Nah ini lagi haknya. Hak tubuh ini kadang-kadang tidak pernah dipenuhi. Gini ya, Profesor Kazuo Murakami melakukan riset. Beliau ini ahli bioteknologi di Jepang. Risetnya sangat menarik. Ternyata kelemahan tubuh fisik itu akibat 3. Satu ya, kita tidak mengurus daya yang ada dalam diri kita yang namanya jiwa. Yang kedua, kita juga tidak mengurus mentality. Kontribusi daya dari jiwa terhadap tubuh fisik 50% menurut Kazuo Murakami. Kontribusi mental yang kuat itu 25%. Kalau 2 itu diurus, tubuh kita ini menjadi sangat kuat sebetulnya. Sangat kuat. Tapi ketika hak-hak tubuh ini tidak diberikan, nah lagi-lagi karena kita ngejar target misalnya, kita harus ini, harus itu. Makanya hidup yang harus ini, harus itu sudah tidak mengalir, itu sudah menyiksa. Dan itu menciptakan neraka baru. Saya pernah mengalami itu. Sampai saya sekarang hidup dengan 1 ginjal. Saya dulu terbang sana, terbang sini, harus ceramah di sini, harus ceramah di sini, dan kemudian saya rubah. Saya tidak mau hidup pakai kata harus. Saya mengalir saja, kalau saya mau datang ke sini, saya datanglah. Dan saya tidak memikir lagi tidak memikir lagi uang itu berapa. Karena saya sudah punya pengalaman. Ternyata mengejar uang itu, setelah dikumpulkan tuh uang tuh gak betah. Dan ternyata harus dibalik sekarang. Uang itu harus mengejar kita. Masa kita yang mulia mengejar uang? Makanya saya beberapa bulan terakhir ini dengan Kang Abu coba ngasih pelatihan bagaimana hidup menakjubkan. Termasuk bagaimana kita dirindukan uang. Dan selama ini kan kita merindukan uang ya. Tapi uang gak rindu. Ada masalah apa? Jadi kalaupun mampir sebentar-sebentar, uang itu tidak betah. Tidak betah kamu, tidak betah. Kelihatan dari muka-mukanya sih. Gitu Kang Abu. Oke, atur nuhun. Ini kayaknya message sangat dahsyat buat kita semua ya, teman-teman Ibu dan Bapak. Semoga mungkin lebih menyadari lagi bahwa jangan terlalu sibuk skincare, jangan lupa soul care gitu ya, kira-kira ya. Jangan skin terus yang diurus gitu.
Oke, Ayah Guru mungkin ini terakhir karena udah 17.16, kita 17.30 nanti ada doa gitu ya, dan mungkin persiapan untuk makan malam. Ini mungkin yang sering sekali ada dalam konteks ulang tahun, meskipun kita jadi paham sekarang bahwa kita semua berharap mati atau ending dengan husnul khotimah, Ayah Guru. Wah, itu saya rasa doa orang tua kepada anaknya, anaknya kepada atau orang tua kepada cucunya, bahwa senantiasa kita semua ini bisa berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Secara esensi, Ayah Guru, gimana sih sebetulnya kehidupan kita? Karena kita juga udah mulai sadar bahwa ternyata bermain band juga ibadah gitu ya, Ayah Guru. Ya? Ketika kita menjalani itu hanya untuk memenuhi kehendaknya Allah gitu. Nah, tapi pertanyaan terakhir mungkin, apa sih kiat-kiat untuk kita semua agar pada akhirnya kita menjadi manusia-manusia yang husnul khotimah? Mangga, Ayah Guru. Ya. Kalau orang mengatakan bahwa musik itu tidak bagus, apalagi mengatakan musik itu haram. Nah, kan ada yang gitu ya, Ayah Guru. Ya, bagusnya dia jangan ngomong. Karena ngomong juga musik kan. Oh iya. Dia nggak ngerti fisikanya itu. Padahal sebetulnya ini saya bicara itu karena pita suara saya bergetar. Pita suara saya bergetar, getaran ini dirambatkan lewat udara mediumnya sehingga suara saya terdengar kan. Jadi yang mengharamkan musik itu bagusnya gak usah bicara. Bicara juga nggak usah, karena bicara juga haram. Jadi kalau semua bunyi-bunyian di alam semesta ini disadari, itu bunyi semesta. Oke. Gitar itu apa sih? Gitar itu getaran. Kendang itu apa? Getaran. Drum itu getaran. Apa yang tidak bergetar? Bukan alam semesta isinya adalah frekuensi, vibrasi, getaran. Jadi suara apa itu? Kalau kita mengatakan itu suara gitar, itu karena kesempitan sudut pandang. Itu suara semesta yang dimunculkan lewat gitar. Suara semesta yang dimunculkan lewat drum. Itu suara semesta. Terus semesta itu siapa? Kita bisa menyusun suara-suara itu dalam alunan yang bermelodi. Bukankah itu jadi indah? Bukannya keindahan itu berasal dari yang maha indah? Terus apa kabar? Itu masalah. Jadi pertanyaan Kang Abu tadi, bagaimana supaya husnul khotimah? Sebetulnya kita ini orang Sunda, punya rukun iman orang Sunda. Makanya yang Prabu Siliwangi mengatakan, ya puncaknya manusia itu harus jadi maung. Maung. Bukan harimau. Bukan kodam, bukan ya. Maung itu maung itu manusia unggul. Oke. Yang disimbolkan dengan harimau jadinya. Karena harimau itu binatang yang tidak suka bergerombol. Dia sudah menjadi dirinya sendiri. Harimau itu kalau ada buruan dia buru. Kalau tidak berhasil tidur lagi. Tidak memikirkan hasil. Oke. Beda dengan domba. Kalau domba kan bergerombol. Walaupun ke pasar mau aja. Makanya satu harimau memimpin domba lebih bagus daripada satu domba memimpin 1000 harimau. Nah, kembali lagi pada husnul khotimah. Jadi kita ini oleh leluhur kita dikasih syarat untuk husnul khotimah itu harus 6. 1, sing bisa nulung kanu butuh. Nulung kanu butuh berarti kita harus menjadi seorang profesional, punya keahlian khusus. Musik itu profesi. Dan kita bermusik berarti kita sedang nulung kanu butuh. Yang butuh lagu, yang butuh jingkrak-jingkrak, layani. Dan kita menjadi kepanjangan Tuhan dalam profesi itu. Itu manusia yang mulia. Jadi jangan didangkalkan kesolehan itu dengan hanya bersolawat. Ya. Itu solawat. Solawat dalam dimensi yang lebih real. Karena kita menghubungkan kita dengan penggemar, menghubungkan kita dengan yang butuh, itu solawat dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi. 2, sing bisa nalang kanu susah. Mun geus bisa nulung kanu butuh karena sudah jadi profesional, muncul berkah, sing inget ka batur. Baru nalang kanu susah. Kalau nulung kanu butuh itu berarti soal profesi. Betul? Ada profesinya pemusik, saya profesinya sebagai ilmuwan, ada yang profesi sebagai pedagang, profesi sebagai tentara, polisi, semua profesi mulia. Jangan mengambil yang mulia itu yang ceramah agama, tidak, belum tentu, tergantung niatnya. Yang kedua, nalang kanu susah. Di samping kiri kanan itu banyak. Melayani Allah yang benar adalah melayani orang-orang yang butuh pertolongan.
Itu Allah yang nyata, makanya banyak yang aneh. Ya, pergi ke Mekah, pergi ke sana, ya umroh berkali-kali, tetangganya nggak makan, dia tidak peduli. Kata Rasulullah, tidak disebut orang beriman kalau dia itu tidur nyenyak, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Mas saya punya di komunitas saya namanya BSI Peduli, Bumi Spiritual Yakin Peduli. Jadi saya menyekolahkan banyak orang gitu. Karena berkah yang kita dapat ini, aduh ya Allah, kita makan berapa banyak sih? Yang ketiga, ini rukun imannya orang Sunda nih, Kang Abu, supaya husnul khotimah. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Tilu, nyaangan kanu poekeun. Bagaimana kita bisa nyaangan kanu poekeun? Hari kita poek wae. Berarti lampu kita harus nyala dulu. 1 lilin yang sudah nyala, 1000 lilin di sampingnya itu bisa dibangunkan. Oke. Yang keempat, sing bisa ngahudangkeun kanu sare. Banyak yang tidak sadar, mohon maaf ya. Kerja nggak sadar, cari nafkah nggak sadar, malah tadi cari uang, digerakkan oleh rasa takut, bukan digerakkan oleh Tuhan. Harusnya kan Allah the purpose driven life. Allah harusnya menggerakkan semua aktivitas kita, bukan rasa takut kita. Kalau digerakkan rasa takut, kita akan terus berhadapan dengan yang menakutkan. Takut tadi kompetisi, takut musik saya tidak laku, takut ini, takut ini. Dan itu akan menjadi kenyataan. Karena hukum tarik-menarik akan bekerja. Makanya jangan menganggap ada kompetitor dalam kehidupan. Semua adalah mitra kita. Mitra. Ya, makanya sekarang zamannya kolaborasi. Yang kelima, sing bisa nempak kanu poho. Nempak kanu poho. Banyak orang yang lupa sekarang itu. Lupa jati diri, lupa siapa dirinya, lupa tugas hidupnya. Lupa dari mana asal sehingga dia bingung mau pulang. Nempak kanu poho. Dan yang keenam, sing bisa nganter kanu keung. Aduh, kalau kita tanya orang itu sekarang pada takut. Takut kekurangan harta, korupsi. Betul nggak? Takut kehilangan jabatan, memperlihatkan jabatan dengan apapun. Lihat, semua orang yang takut ujungnya akan menarik yang dia takuti itu menjadi kenyataan. Semoga kajian ini, walaupun tidak banyak yang hadir, tetapi ini bisa membangunkan kita. Ternyata orang Sunda itu punya rukun iman sendiri. 6 tadi. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sore, nyangan kanu poekeun, nepak kanu poho, nganter kanu keung. Kalau kita sudah menjadi begitu, maung, manusia unggul, gak usah dipikirkan, pasti husnul khotimah. Pesan saya yang terakhir, jangan mengumpulkan yang akan kita bawa. Kita datang ke sini ngali gincing, di baju-baju acan. Kita pulang ngali gincing, di baju-baju acan. Jadi kalau begitu apa yang harus kita bawa? Tong mawana naon? Jadi sekarang kita sedang memikirkan bukan apa yang mau kita bawa, apa yang mau kita tinggalkan. Sok bermusik terus, tinggalkan karya-karya yang legend. Walaupun kita nanti mati, kebaikan kita tidak akan mati. Tetap orang akan memutar. Michael Jackson sudah tidak ada di sini, tapi lagunya diputar banyak orang. Itu namanya amal soleh. Gitu, enten kamu. Boleh tepuk tangan, kemudian Bapak luar biasa. Ayah Guru, kalau bahasanya Ayah Guru tuh hatur rebu nuhun, hatur nuhun pisan. Saya rasa sore hari ini kita banyak sekali mendapatkan insight gitu. Dan kata kunci dari insight ini adalah bagaimana merubah pola pikir, bagaimana melatih apa yang kita dengar, karena begitu hanya menambah pengetahuan tapi tidak ditransformasikan dalam pengalaman, maka itu tidak akan merubah apa-apa. Jadi sekali lagi hatur nuhun Ayah Guru atas kehadirannya, atas wejangan-wejangannya yang saya rasa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Ayah Guru. Hatur nuhun Ayah Guru. Hatur nuhun, nuhun.